Halo semuanya, selamat pagi dan terima kasih telah hadir di kelas manajemen strategi ini. Perkenalkan, nama saya Prof. Dr. Sumardi dan saya akan menjadi pengajar untuk mata kuliah ini. Hari ini kita akan memulai perjalanan belajar bersama dalam mempelajari ilmu manajemen strategi. Sebagai mahasiswa program doktoral, saya harap kalian semua sudah memiliki bekal dasar yang kuat dalam bidang manajemen dan bisnis. Kuliah ini akan berfokus pada bagaimana kita dapat mengembangkan dan menerapkan strategi-strategi yang efektif untuk mencapai keunggulan kompetitif di tengah lingkungan bisnis yang semakin kompleks dan dinamis. Dalam 14 minggu ke depan, kita akan mengkaji berbagai konsep, model, dan kerangka kerja dalam manajemen strategi. Mulai dari analisis lingkungan eksternal dan internal perusahaan, perumusan strategi korporat dan bisnis, implementasi strategi, serta evaluasi dan pengendalian strategi. Saya berharap kuliah ini tidak hanya memberikan wawasan teoretis, tetapi juga memberikan kesempatan bagi kalian untuk mengaplikasikannya melalui studi kasus, diskusi, dan tugas-tugas. Partisipasi aktif dari setiap mahasiswa sangat saya harapkan agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan optimal. Sebelum kita memulai materi hari ini, ada beberapa hal teknis yang perlu saya sampaikan terkait dengan administrasi, jadwal kuliah, dan sistem penilaian. Silakan diperhatikan dengan seksama di website Noesia Unhas. Sekali lagi, selamat datang di kelas manajemen strategi. Saya berharap kita dapat belajar bersama-sama dengan semangat, antusias, dan saling mendukung. Terima kasih. Selamat datang di panduan lengkap tentang teori manajemen strategi. Manajemen strategi itu seperti otak dari sebuah organisasi, baik yang besar maupun yang kecil. Ini membantu organisasi untuk berjalan di dunia yang selalu berubah-ubah. Manajemen strategi bukan hanya tentang membuat rencana, tapi juga tentang mengerti kenapa rencana itu penting dan bagaimana mewujudkannya. Di video ini, kita akan belajar tentang berbagai model dan kerangka kerja yang membantu organisasi dalam merencanakan, menjalankan, dan menilai strategi mereka. Yuk, kita ungkap bersama konsep manajemen strategi dan bagaimana hal itu bisa membawa kesuksesan untuk organisasi Anda. Coba bayangkan sebuah kapal yang berlayar di laut luas. Tanpa tujuan dan peta yang jelas, kapal itu pasti akan tersesat. Disinilah peran teori manajemen strategi. Ibaratnya, teori ini adalah kompas dan peta yang memandu organisasi menuju tujuannya. Teori manajemen strategi membantu kita memahami posisi organisasi saat ini, tujuan yang ingin dicapai, dan cara mencapainya. Intinya, teori ini mengajarkan kita untuk membuat pilihan yang tepat tentang bagaimana menggunakan sumber daya yang terbatas untuk memaksimalkan peluang dan mengatasi tantangan. Ada 3 fase kunci dalam manajemen strategi: perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pertama, fase perencanaan. Di fase ini, organisasi menentukan tujuan jangka panjang dan strategi untuk mencapainya. Ibaratnya seperti menentukan tujuan akhir perjalanan dan merencanakan rute terbaik untuk sampai ke sana. Kedua, fase pelaksanaan. Di fase ini, rencana yang sudah dibuat diubah menjadi tindakan nyata. Ibaratnya seperti mengarahkan kapal dan menyesuaikan layar agar tetap berada di jalur yang benar. Terakhir, fase evaluasi. Di fase ini, kita menilai apakah strategi yang dijalankan sudah efektif dan melakukan perubahan jika diperlukan. Ibaratnya seperti memeriksa kompas dan peta secara berkala untuk memastikan kapal masih menuju tujuannya. Singkatnya, teori manajemen strategi mengajarkan kita untuk membuat pilihan yang cerdas dan tepat berdasarkan informasi yang ada agar bisa sukses dalam jangka panjang. Jadi bukan hanya bertahan, tapi juga berkembang di dunia yang terus berubah. Di dunia yang serba cepat dan penuh persaingan ini, manajemen strategi bukan lagi pilihan, tapi keharusan. Kenapa? Karena manajemen strategi adalah kunci untuk memaksimalkan potensi organisasi dan meraih kesuksesan jangka panjang. Bayangkan ada 2 perusahaan yang bersaing di pasar yang sama. Perusahaan pertama berjalan tanpa strategi yang jelas. Keputusannya hanya berdasarkan intuisi atau tren jangka pendek. Sementara itu, perusahaan kedua punya strategi yang jelas dan selaras dengan tujuan jangka panjangnya. Perusahaan pertama mungkin saja berhasil dalam jangka pendek, tapi tanpa arah yang jelas, mereka akan kesulitan untuk terus tumbuh dan mendapatkan keuntungan. Sebaliknya, perusahaan kedua, dengan strategi yang kuat sebagai panduannya, akan lebih siap menghadapi tantangan, memanfaatkan peluang, dan mencapai tujuan jangka panjangnya. Manajemen strategi membantu organisasi untuk fokus pada hal-hal yang penting.
Manajemen strategi juga membantu dalam menentukan prioritas, menggunakan sumber daya secara efektif, dan menyatukan seluruh organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Lebih dari itu, manajemen strategi mendorong inovasi dan adaptasi. Dengan mengamati lingkungan eksternal dan internal secara proaktif, organisasi dapat mengidentifikasi tren baru, mengevaluasi risiko dan peluang, dan menyesuaikan strategi mereka. Intinya, manajemen strategi adalah tentang menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Manajemen strategi adalah tentang membangun organisasi yang tangguh, mudah beradaptasi, dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Sama seperti bidang ilmu lainnya, teori strategi juga terus berkembang, beradaptasi dengan perubahan dunia bisnis dan ide-ide baru. Mari kita telusuri perjalanan evolusi ini, dari pendekatan tradisional hingga perspektif modern. Pendekatan tradisional untuk manajemen strategi yang populer di pertengahan abad ke-20 menekankan pada perencanaan top-down. Dalam model ini, manajemen puncak merumuskan strategi dan menurunkannya ke bawah untuk diimplementasikan. Pendekatan ini, meskipun efektif pada masanya, memiliki keterbatasan. Asumsinya adalah bahwa dunia bisnis relatif stabil dan dapat diprediksi, yang tidak selalu terjadi. Selain itu, kurangnya keterlibatan dari karyawan tingkat bawah dapat menghambat inovasi dan kemampuan beradaptasi. Seiring waktu, muncul pendekatan yang lebih dinamis dan inklusif terhadap manajemen strategi. Pendekatan modern mengakui bahwa dunia bisnis terus berubah dan tidak pasti. Pendekatan ini menekankan pentingnya fleksibilitas, pembelajaran organisasi, dan keterlibatan karyawan di semua tingkatan. Perbedaan utama antara pendekatan tradisional dan modern terletak pada fokus mereka. Pendekatan tradisional berfokus pada perencanaan dan kontrol, sementara pendekatan modern menekankan pada adaptasi dan penciptaan nilai. Contoh pendekatan tradisional adalah model analisis SWOT yang berfokus pada analisis faktor internal dan eksternal organisasi. Di sisi lain, pendekatan modern seperti resource-based view menekankan pada pengembangan dan pemanfaatan sumber daya dan kemampuan unik organisasi untuk mencapai kompetitif. Bab 4. Seiring berkembangnya teori strategi, beberapa model dan kerangka kerja telah dikembangkan untuk membantu organisasi menganalisis situasi mereka, mengembangkan strategi, dan membuat keputusan yang tepat. Mari kita bahas beberapa model yang paling umum digunakan dan bagaimana mereka dapat diterapkan dalam konteks yang berbeda. Analisis SWOT, singkatan dari strengths, kekuatan, weaknesses, opportunities, peluang, dan threats, ancaman, adalah alat yang sederhana namun ampuh untuk mengevaluasi posisi kompetitif organisasi. Dengan mengidentifikasi kekuatan internal dan kelemahan serta peluang dan ancaman eksternal, organisasi dapat mengembangkan strategi yang memanfaatkan kekuatan mereka, mengatasi kelemahan mereka, memanfaatkan peluang, dan mengurangi ancaman. Model 5 kekuatan Porter yang dikembangkan oleh Profesor Michael Porter dari Harvard Business School menyediakan kerangka kerja untuk menganalisis daya tarik industri dan dinamika kompetitif. 5 kekuatan tersebut adalah ancaman pendatang baru, kekuatan tawar-menawar pemasok, kekuatan tawar-menawar pembeli, ancaman produk atau jasa pengganti, dan persaingan di antara pesaing yang ada. Dengan memahami kekuatan-kekuatan ini, organisasi dapat mengidentifikasi peluang dan ancaman utama dalam industri mereka dan mengembangkan strategi untuk mencapai keunggulan kompetitif. Pendekatan berbasis sumber daya mengalihkan fokus dari lingkungan eksternal ke sumber daya dan kemampuan internal organisasi. RBV berpendapat bahwa sumber daya dan kemampuan yang berharga, langka, tidak dapat ditiru, dan tidak dapat digantikan adalah sumber keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Dengan mengidentifikasi dan memanfaatkan sumber daya dan kemampuan firm mereka, organisasi sebenarnya akan berfungsi seperti Bab 5. Kerangka kerja strategi menyediakan pendekatan terstruktur untuk menjembatani kesenjangan antara aspirasi strategis dan eksekusi. Kerangka kerja ini menawarkan serangkaian alat dan teknik untuk membantu organisasi menerjemahkan tujuan mereka menjadi tindakan nyata. Mari kita bahas beberapa kerangka kerja strategi yang populer dan bagaimana mereka dapat diterapkan. Balanced Scorecard adalah kerangka kerja manajemen strategis yang banyak digunakan yang menerjemahkan strategi organisasi ke dalam serangkaian tujuan dan ukuran kinerja yang terukur.
Balanced scorecard menyeimbangkan perspektif keuangan, pelanggan, proses internal, dan pembelajaran dan pertumbuhan untuk memberikan pandangan komprehensif tentang kinerja organisasi. Dengan melacak ukuran-ukuran utama di setiap perspektif, organisasi dapat memastikan bahwa mereka membuat kemajuan menuju tujuan strategis mereka. Blue Ocean Strategy adalah kerangka kerja yang menantang organisasi untuk menciptakan ruang pasar yang tidak terbantahkan, alih-alih bersaing dalam pasar yang ada. Blue Ocean Strategy berfokus pada penciptaan nilai bagi pelanggan melalui diferensiasi dan biaya rendah. Dengan mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang pasar baru, organisasi dapat mencapai pertumbuhan yang menguntungkan dan meminimalkan persaingan. Kerangka kerja strategi Canvas adalah alat visual yang digunakan untuk mengembangkan dan menganalisis model bisnis. Kerangka kerja ini terdiri dari 9 elemen kunci: segmen pelanggan, proposisi nilai, saluran hubungan pelanggan, aliran pendapatan, sumber daya utama, kegiatan utama, kemitraan utama, dan struktur biaya. Dengan memetakan elemen-elemen ini, organisasi dapat memperoleh pemahaman yang jelas tentang model bisnis mereka, mengidentifikasi area untuk perbaikan, dan mengembangkan strategi yang lebih efektif. Bab 6. Merumuskan strategi yang efektif adalah proses berulang yang membutuhkan analisis yang cermat, pengambilan keputusan yang bijaksana, dan pelaksanaan yang disiplin. Berikut adalah panduan langkah demi langkah untuk membantu organisasi menavigasi proses ini. Langkah pertama adalah menetapkan visi dan misi organisasi yang jelas. Visi mendefinisikan aspirasi jangka panjang organisasi, sedangkan misi mengartikulasikan tujuannya dan bagaimana ia bermaksud untuk mencapai visinya. Pernyataan visi dan misi yang dirumuskan dengan rangka inspirasi organisasi. Setelah visi dan misi ditetapkan, selanjutnya adalah melakukan analisis situasi. Ini melibatkan penilaian lingkungan eksternal dan internal organisasi. Analisis lingkungan eksternal mengidentifikasi peluang dan ancaman yang muncul dari faktor-faktor seperti tren industri, lanskap kompetitif, dan lingkungan ekonomi. Analisis lingkungan internal mengevaluasi kekuatan dan kelemahan organisasi, termasuk sumber daya, kemampuan, dan kompetensi intinya. Berdasarkan analisis situasi, organisasi dapat menetapkan tujuan strategisnya. Tujuan strategis haruslah spesifik, terukur, dapat jangka relevan, dan terikat waktu smart. Tujuan strategis harus selaras dengan visi dan misi organisasi dan mencerminkan area prioritas untuk pertumbuhan dan perbaikan. Langkah selanjutnya adalah mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan strategis. Ini melibatkan pembuatan serangkaian tindakan atau inisiatif yang terkoordinasi, yang memanfaatkan kekuatan organisasi, mengatasi kelemahannya, memanfaatkan peluang, dan mengurangi ancaman. Strategi harus realistis, layak, dan selaras dengan nilai-nilai dan budaya organisasi. Setelah strategi dikembangkan, langkah selanjutnya adalah mengimplementasikannya secara efektif. Ini membutuhkan komunikasi yang jelas, komitmen dari semua tingkatan organisasi, dan alokasi sumber daya yang memadai. Implementasi yang sukses juga bergantung pada pemantauan kemajuan secara teratur, melakukan penyesuaian yang diperlukan, dan memastikan akuntabilitas. Langkah terakhir dalam proses perumusan strategi adalah mengevaluasi efektivitasnya dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Ini melibatkan pemantauan ukuran kinerja utama, mengumpulkan umpan balik dari pemangku kepentingan, dan melakukan peninjauan berkala terhadap strategi tersebut. Evaluasi membantu organisasi untuk belajar dari pengalaman mereka, mengidentifikasi area untuk perbaikan, dan transformation that ban effektivitas strategi beriksi dari korrektur. Terima kasih telah menonton panduan lengkap tentang teori manajemen strategi. Ingat, manajemen strategi bukanlah tujuan akhir, melainkan proses berkelanjutan yang membutuhkan adaptasi dan inovasi. Dengan memahami prinsip-prinsip dasar dan memanfaatkan model dan kerangka kerja yang telah kita bahas, Anda dapat membantu organisasi Anda untuk menavigasi kompleksitas dunia bisnis saat ini dan mencapai kesuksesan jangka panjang. Ingat, perjalanan menuju kesuksesan dimulai dengan strategi yang jelas. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk dapat mengenal lebih banyak konten informatif lainnya.